Satu. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu uraian dan penjelasan gramatikal surah Yasin ayat 29 dengan metode Al-Hasani. Namun sebelumnya kami sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrisa Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya Bu. Semoga Ustadz dan keluarga tercinta senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi ini Bapak Ustadz Rizal akan didampingi Bapak Yayan. Kepada Bapak Haji Hasrisal Al-Hasani, kami persilahkan Ustadz. Syukran Bu Margiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita kembali dapat hadir bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai. Zoom Al-Hasani yang hanya membahas Al-Quran, 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 dan Al-Quran. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Di mata Allah, di sisi Allah tidak ada agama selain dari agama Islam. Alhamdulillah, kita salah satu pemeluknya. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Bagi kita ke masjid melangkah mudah sekali. Bagi kita untuk mengeluarkan zakat dan sebagian harta kita mudah. Bagi kita untuk beramal saleh mudah. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian kita juga mudah meninggalkan maksiat. Mudah bagi kita untuk meninggalkan perjudian, mudah bagi kita meninggalkan mabok-mabokan dan perselingkuhan lainnya. Dosa-dosa lainnya mudah. Kenapa? Faktor iman. Kita nggak mau mengotori hati kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat panjang umur sehingga kita untuk memperbanyak amal saleh kita. Dalam rangka kita berjumpa dengan Allah nanti, pertanggungjawaban kita bagaimana. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mampu melakukan aktivitas dengan sempurna. Kemudian pagi ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan. Alhamdulillah, pendidikan itu ada pada kita pagi ini. Allah memilih kita untuk mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah. Bersyukur selalu. Kita cinta Quran ini kita akan bawa mati nanti dan kita jaga selalu. Dan kita nggak mau kehilangan kecintaan kita kepada Al-Quran. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para keluarganya, para sahabatnya sampai nanti di akhir zaman. Dan kita berharap nanti kelak di Malaysia kita diakui sebagai umatnya. Ini umatku, umati, umati, umati. Sambil melihat kepada kita dan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita semuanya atas izin Allah SWT. Dan kita juga mohon kepada Allah agar kita bersama-sama Rasulullah memasuki surganya Allah. Dan kita juga berharap nanti dia Malaysia di surganya Allah bertetangga dengan beliau. Kenapa?
hanya modal kita mencintai Al-Quran. Kita sangat cinta. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin ayat ke-29. Saya ditemani oleh Mas Yayan. Assalamualaikum Mas Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mas Yayan atau Akang Yayan? Akang. Boleh, adek juga boleh, Pak Ustaz. Boleh Akang, boleh Mas. Mas Yayan ini masuk Al-Sani kapan Mas Yayan? Aduh, Pak Ustaz, kalau dibilang kapan masuknya, nggak ingat. Nggak ingat, Pak Ustaz. Banyak. Yang bawa, yang memperkenalkan Pak Yayan sama Al-Sani siapa? Pak Beni, Pak Ustaz. Pak Dr. Beni ya? Iya, betul, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Apa hubungan Pak Yayan dengan Pak Dr. Beni? Rekan kerja, Pak Ustaz. Pak Yayan apoteker ya? Betul, Pak Ustaz. Dr. Beni dokternya ya? Iya, betul, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi bisa juga mencintai Quran Pak Yayan ya? Alhamdulillah, insya Allah, Pak Ustaz. Amin. Amin. Kita bahas surat ayat Pak sekarang Pak Yayan. Surat Yasin ayat 29, Pak Ustaz. Sudah siap ya? Insya Allah. Nah, silakan Mas Yayan. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, terima kasih pada Ustadz atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Dan saya akan terus bergembira, Pak Ustadz, atas diterimanya saya di grup Al-Hasani ini. Karena di sini kita semua insya Allah, Pak Ustadz, akan terus bertambah besar kecintaan kita terhadap Al-Quran. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbi. Dan terima kasih juga kepada guru-guru pembimbing yang ada di Al-Hasani, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Zoom pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan, kemudian menguraikan secara gramatikal sesuai dengan materi Al-Hasani, yaitu surat Yasin ayat 29. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum hamidun. Shadaqallahul adzim. Sebelum diuraikan secara gramatikal sesuai dengan materi Al-Hasani, yaitu surat Yasin ayat 29, terlebih dahulu ayat ini dibagi ke dalam beberapa penggalan. Penggalan yang pertama yaitu in, yang kedua kanat, yang ketiga illa, yang keempat soihatan, yang kelima wahidatan, yang keenam fa, yang ketujuh iza, yang kedelapan hum,
Yang ke-9, Hamidun. Selanjutnya, saya akan coba menguraikan satu persatu dari penggalan yang tadi. Penggalan pertama yaitu in. In merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 50. Yang penggalan kedua, kanat. Bentuknya KKL, pelakunya hia, akar kata kawana menjadi kana sesuai dengan kaidah sia nomor 2. Dalam akar kata, waw dan nun di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah ada. Penggalan ketiga, illa merupakan huruf bermakna yang artinya kecuali. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 46. Penggalan keempat, soihatan. Bentuknya KBKK. Akar katanya soyaha. Berubah menjadi soha. Sesuai dengan kaidah sia nomor 2. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'latun. Artinya teriakan. Wahidatan. Bentuknya KBPA. Akar katanya wahada. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 494. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola KBPA-nya fa'ilatun. Artinya yang satu. Kemudian penggalan ke-6, fa, termasuk huruf bermakna yang artinya maka. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 306. Penggalan ke-7, ida, termasuk huruf bermakna. Artinya tiba-tiba. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 37. Penggalan ke-8, hum. Artinya hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 485. Hamidun. Bentuknya KBPA sebagai subjek jama. Akar katanya hamada. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 121. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola KBPA-nya fa'ilun. Ciri sebagai subjeknya dan ciri jamaknya yaitu wawu nun. Artinya orang-orang yang padam atau mati. Arti dari keseluruhan penggalan tersebut yaitu dia tidak ada kecuali satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka orang-orang yang mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz Pak Yayan ini. Jam berapa ke kantor nanti Pak Yayan?
6:30 Pak Ustadz. Oh, di tengah-tengah kesibukan saya ikut di sini ya. Syukuran Bang Yayan ya. Alhamdulillah, Walaupun Pak sibuk Ustadz. masih sempat belajar Quran ya. Keterlaluan kalau orang yang nggak ada kerja, malah nggak ada waktu dia untuk Quran. Pak Yayan aja sibuk masih ada waktu Quran ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kesempatan kita untuk Al-Quran ini selalu kita gapai ya. Kita menunggu waktu kosong baru kita baca Quran nggak ada. Kan setan akan tetap menggoda kita. Tapi harus kita yang meluangkan waktu untuk Al-Quran. Baik Bapak Ibu, tadi gramatikalnya sudah mumtaz dibawa oleh Mas Yayan. Dan mungkin saya hanya menambahkan sedikit konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkanat illa. Dan illa itu tidak, yaitu tidak hanya melainkan, kecuali. Nah, tidak ada kecuali. Ini bahasa, kalau menurut saya bahasa metafor, bahasa soft of force. Kalau kita sama orang kalau mau berantem, mau berkelahi atau mau bersaing, kau kecil sama kelingking wajah, ada gitu kan? Kalau kau sama kau ini, aku sebelah tangan aja cukup. Allah mengatakan ingkanan ilah, enggak ada apa-apa. Ilah sayhatan, kecuali satu teriakan. Jadi Allah nggak perlu untuk menghukum orang-orang yang mau dibinasakan, nggak perlu sampai keluar energi, nggak, cukup satu teriakan saja. Wahidatan, satu sayhatan itu teriakan. Jadi Allah untuk menghukum seseorang banyak cara, bisa dengan mendatangkan gempa, bisa dengan banjir, bisa dengan mendatangkan hewan hama-hama, bisa air bau baju di darat dan sebagainya. Nah ini pada satu kejadian Allah hanya satu teriakan saja. Mungkin kalau teriakan itu seperti petir ya. Bapak pernah mendengar petir kamu menyambung itu. Kalau petir itu luar biasa. Pekak telinga bang kita kan, pecah kita telinga kita. Jadi ingkanan ila sayhatan wahidatun. Tidak perlu kepada mereka itu dihukum yang berat-berat kecuali dengan satu teriakan saja, satu teriakan saja. Nggak usah dua, cuma satu. Itu bahasa metafornya luar biasa. Jadi nggak perlu kalau di kampung-kampung dulu kena kamu nih saya hambu aja, mati kamu. Kayak gitu dulu ya. Itu gertakan-gertakan. Jadi bahasa-bahasa itu ternyata di Al-Quran juga ada kayak bahasa seperti itu. Jadi tidak perlu dengan hukuman apapun, cukup dengan satu teriakan saja. Faizahum, maka tiba-tiba mereka khamidum, mati, kudur, padam. Jadi dianggap kita itu seperti api aja, padam gitu, mampus kita. Nah, itulah kalau saya menerimakan khamid itu mampus. Jadi saking murkanya Allah kepada orang-orang yang menentang sebuah kebenaran. Nah, apa itu? Kita selalu berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan jangan ada perbuatan kita yang mendatangkan murka Allah. Kalau Allah sudah murka, nggak ada guna hidup kita lagi. Buat apa kita hidup di dunia sengsara, di akhirat pun menderita kita. Kita bersihkan hati kita jadikan amal-amal kita amal-amal soleh. Kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itu kalau saya mencoba merefleksikan, menganalkan dengan kejadian dunia ini, kita mau ujian, katakan ujian semester, ujian kelas, ujian komprehensif, soal sudah bocor. Prediksi tahu oleh guru kita ini soalnya akan uji besok ini. Nah, dosen juga gitu. Soal yang akan saya uji kamu ujian komprehensif kamu ini. Nah, apabila orang mau menghadapi ujian masih membaca buku lain juga, ya ujian kayak apoteker nih, ujiannya kan tentu tentang resep-resep, dibaca buku-buku. Pas ujian nggak lulus, ya murkalah si penguji kan, kenapa? Udah diberikan soal kok nggak dibaca. Nah, Al-Quran gitu. Al-Quran bagi saya itu adalah soal Allah yang sudah bocor mengumumi yang akan ditanya nanti di kubur, akan ditanya di perang mahsyar, dan menjadi pedoman kita. Masa sih nggak kita baca? Masih hari ini masih ada orang yang nggak suka dengan Quran, itu namanya keterlaluan. Ada umat Islam nggak suka dengan Quran, itu betul-betul sangat-sangat terlaluan. Kita betul-betul sadar sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluk Allah. Allah berpesan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali mengabdi kepada aku, kata Allah. Ya kita patuh bahwa kehidupan kita adalah sebuah pengabdian kepada Allah, sebuah kepatuhan kita, tunduk kita kepada Allah. Karena kehidupan itu adalah milik Allah. Kita hanya sekedar ciptaan Allah.
Mudah-mudahan lagi apa yang dari kita menghindar dari hukum Allah. Dan kita berharap selalu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pegang Quran ini sampai kita akhir ayat. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah tetap titipkan rasa cinta kita Quran ini kepada Allah, kepada kita sampai akhir ayat kita. Sampai kita dipanggil oleh Allah, kita tetap mencintai Quran. Sehingga nanti kita punya modal untuk menghadap Allah, dan kita punya alasan bahwa kita ingin bertetangga dengan Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Ya, karena kami sama-sama belajar bersama Syayan, ya ada hal-hal yang kurang, ada yang salah, untuk itu kami mohon bukakan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Andai saja di situ ada kebaikan, kebenaran, pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Bu Margiani sebagai moderator untuk memandu acara tanya jawab berikutnya. Silakan Bu Margiani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian uraian Al-Quran dan penjelasannya dengan metode Al-Hasani surat Yasin ayat 29 telah kita simak bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa akhirah. Amin. 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 Allahumma